Setiap kita kan Bu punya batas waktu. Ada batas waktu setiap kita punya batas waktu. Kita nggak tahu apakah kita akan meninggal di usia 60 atau 70 atau mungkin kurang dari itu. Tapi yang jelas setiap kita punya batas waktu. Panjang pendeknya usia kita Bu, sekali lagi itu nggak menentukan makin panjang berarti makin diberkahi, enggak. Kenapa Bu? Karena tolak ukur baik buruknya itu bukan pada panjang dan pendeknya, tapi pada isinya. Karena apa Bu? Karena usia itu, sekali lagi, usia itu adalah waktu ya, dan sedangkan waktu adalah wadah dari segala peristiwa-peristiwa hidup kita, wadah dari segala perbuatan-perbuatan kita. Kalau misalnya sepanjang waktu kita dari mulai balik sampai sekarang isinya cuma perbuatan jelek aja misalnya, maka apa ya udah jelek. Panjang umur kita isinya kejelekan, semua itulah jelek. Bukan masalah panjang pendeknya, tapi apa isinya dari usia kita tadi. Selama hidup ibu diisi apa hidup ibu tadi. Nah itulah yang menentukan baik buruknya usia, bukan panjang pendek. Ya sekalaupun misal umur kita nggak panjang, tapi ternyata di sisa-sisa waktu yang kita nggak panjang ini kita maksimalin buat beribadah, melakukan pendekatan terhadap Tuhan, berhubungan baik, nggak pernah kita bermasalah sama orang, nggak pernah nyakitin orang, insya Allah aman Bu. Karena kan kunci kalau kita pengen madhep Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Bu ya, yang pertama jangan ada kemusyrikan terhadap Allah terhadap sesuatu apapun, itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada kebencian kita terhadap orang siapapun dia. Madhep sama Allah husnul khatimah Bu. Kalau misalnya di hati ibu masih ada dengki sama orang, masih ada kesel, benci sama orang, udah jangan ngarep husnul khatimah lah, berat. Karena apa? Karena kita nggak akan bisa selamat menghadap Tuhan kecuali hati kita selamat dari kedengkian, kebencian terhadap sesama, selamat daripada kemusyrikan. Insya Allah kalau misalnya hati kita bersih dari itu semua, aman, begitu Bu. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan mengkaji, mentadaburi isi daripada kandungan Al-Qur'anul Karim, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan surah Ibrahim ayat ke-28. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang menukar nikmat dari Allah dengan kekufuran?
wa ahallu, dan dia juga menjatuhkan kaumnya darul bawar, kepada lembah kebinasaan. Nah, di dalam tafsir ini Bu Syahrarawi mengatakan wahina yaqulul haqq subhanahu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alam taro ila, apakah kamu tidak melihat kepada, maka ini kalau kata Syarif fahada yakni an mukhbira wa huwal haq, maka ini adalah sesungguhnya pemberi kabar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Idza ma akhbarna bi syai'in fa huwa asdaq min antarahu ayunina. Jadi ini adalah apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala Bu memberikan kabar atau memberikan kabar kepada kita sesuatu, maka sesuatu itu harus lebih dipercaya, melebihi kepercayaan kita terhadap mata kita. Kadang-kadang kan ada bahasa, gua belum percaya kalau belum ngelihat dengan mata kepala gua sendiri, kan begitu. Karena apa? Karena mata merupakan indera yang paling kita percaya. Kalau belum melihat mata gua belum percaya. Begitu kan sering ungkapan yang keluar. Nah Bu, ternyata dari maksud ucapan alam taro itu maksudnya apa? Bahwa ucapan yang Allah sampaikan terkait masalah yang akan kita bahas ini harus lebih dipercaya, melebihi kepercayaan kita terhadap mata. Kalau terhadap mata aja kita bisa percaya penuh, maka kenapa terhadap Allah yang menciptakan mata kita masih nggak percaya? Kan gitu logikanya. Makanya sekali lagi, kaidah yang mesti kita pegang ketika kita mau mengkaji tafsir Al-Quran di awal surah, ya kan, di surah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, ya kan, yang mana di dalam Al-Quran ini enggak ada keraguan di dalamnya, gitu. Artinya sekali lagi ini merupakan awal bahwa kita harus percaya nih tentang apa yang Allah akan bicarakan kepada kita, yaitu mengenai apa? Ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tentang apa? Tentang orang-orang baddalu yang menukar ni'matallahi, nikmat dari Allah itu, kufran, dengan kekufuran. Nah maksudnya gimana Bu? Menukar nikmat dari Allah dengan kekufuran. Nah jadi maksudnya begini, Syahrarawi mengatakan wal haqqu subhanahu wa ta'ala qad a'taka al-ni'ma wa lam yatlub minka an taquma bi ayyi taklif imaniyun qabla al-bulugh. Nah jadi kalau kata Syahrarawi, dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu Bu udah memberikan nikmat kepada kita, dan Allah tidak menuntut kepada kita ketika kita diberikan nikmat menuntut apa kewajiban keimanan, yaitu qoblal bulugh, sebelum balik. Maksudnya gini Bu, kita nih waktu kita baru masih dalam kandungan ibu, ya kan, itu merupakan nikmat terbesar manusia, yaitu di mana manusia benar-benar itu dijamin sama Allah kehidupannya, rezekinya. Bahkan di kondisi yang kita masih berbentuk segumpal darah, ya kan, masih merah, itu kita ditempatkan di satu tempat di dalam tubuh manusia, yaitu tubuh kita, yang mana anggota tubuh itu dinamakan oleh salah satu asma Allah, yaitu rahim. Karena apa? Satu-satunya anggota tubuh yang dinamakan dengan asmanya Allah, namanya Allah itu cuma satu, rahim. Artinya Allah pengen memastikan bahwa orang, ya kan, yang berada di dalam rahim ibu kita itu sepenuhnya murni Allah yang ngejaga, ya kan. Walaupun memang ada bahasa yang ibu kita makan itu yang kita makan, benar. Ibu kita makan jengkol, ya kita makan dari intisari jengkol tadi, si cabang bayi itu. Tapi kan tetap aja ibu kita kan tahunya cuma makan. Tentang bagaimana makanan itu bisa diterima oleh anak, yang kan nggak mungkin anak itu nelan jengkol mentah-mentah, enggak, diolah, ya kan, dibikin sama Allah buat supaya apa, si cabang bayi ini bisa mengkonsumsi dengan caranya Allah, kan begitu.
Kalau ibu sekali lagi cuma perantara. Di dalam rahim aja itu udah ketahuan nikmat dari Allah, dijaga bener sama Allah. Nah, setelah udah kita di rahim, kan kita dilahirkan tuh, ya kan? Maka nikmat selanjutnya yang diberikan oleh Allah, ditumbuhkanlah di hati orang tua kita, ibu kita, perasaan sayang, perasaan cinta sama kita nih anaknya. Karena kalau misalnya Allah nggak memberikan perasaan cinta, mati mungkin kita dibunuh sama emak bapak kita. Karena kan nggak sedikit orang tua yang rela bunuh anaknya kan? Kenapa Bu? Karena emang Allah cabut dia punya perasaan sayang. Dan kalau misalnya kita masih hidup sampai sekarang, maka sekali lagi itu bukan semata-mata karena orang tua kita, tapi karena Allah memberikan rasa cinta, rasa sayang terhadap kita anaknya, sehingga kita digedein. Kan begitu. Nah dari situ udah ketahuan tuh nikmat dari Allah. Kita melalui masa kecil, ya kan, jajan dijajanin, makan disuapin, berak dicebokin. Ketika itu nikmat dari Allah semua. Allah belum nuntut apa-apa Bu sama kita. Allah nggak nyuruh kita beriman, ya kan. Allah nggak nyuruh kita sholat. Allah udah nyuruh itu hidup sesamanya lu, main makan dari Allah, walaupun melalui perantara orang tua. Nah artinya kalau kata Sasarawi, wahangka jana jiru anna ni'mah hiyal aslu. Maka dengan demikian kita menemukan bahwa sesungguhnya nikmat itu asalnya, kita itu asalnya apa? Nikmat aja udah dari Allah, nggak dituntut apa-apa sama Allah. Sampai apa? Wa taklifu innama ya'ti min ba'di dzalik. Sampai apa? Datang beban kewajiban ya'ti min ba'di dzalik. Setelah demikian, maksudnya setelah apa? Setelah kita balik. Nah baru setelah kita balik, ya kan, kita asalnya dapat nikmat nih. Sampai pada waktunya kita balik, kita dituntut tuh buat sholat, ya kan, buat beribadah kepada Allah, buat menuhankan Allah, kan gitu. Makanya kalau misalnya setelah kita balik sholat masih kagak mau, ya kan, ngaji yang sejatinya ada perintah Allah masih kagak mau, ya kan, maka ketika itu kita termasuk kategori yang di dalam ayat ini baddalu ni'matallahi kufran, alladzina baddalu ni'matallahi kufran. Mereka adalah orang-orang yang menukar nikmat dari Allah dengan kekufuran. Begitu, artinya nikmat Allah udah kasih, ya kan, rezeki semuanya Allah udah kasih, tapi masih aja nggak mau dengerin kata Allah. Maka kita termasuk kategori alladzina baddalu ni'matallah, yaitu orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Begitu Bu. Nah juga saya melanjutkan awannal maqsuda, dan atau sesungguhnya maksudnya hum qaumun Quraisy alladzina afallahu alaihim khair. Nah ada juga maksudnya yang terkait ayat ini, ketika ayat ini diturunkan, yaitu terkait orang-orang Quraisy, yang dimana orang Quraisy ini alladzina afallahu alaihim khair, yaitu orang yang dilimpahkan oleh Allah atas mereka itu kebaikan. Apa Bu kebaikan yang dilimpahkan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Arab ketika itu? Yaitu apa? Yang pertama, waja'ala lahum al-haram aman. Yaitu apa? Allah menjadikan bagi mereka itu tanah haram. Itu Makkah tuh. Itu kan tampil masuk tanah haram Madinah. Makanya dibilangnya Haramain, dua tanah haram, yaitu kota Makkah dan Madinah. Sebagaimana di dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samarati kulli syai. Bukankah kami telah menjadikan bagi kamu sekalian haraman aminan, tanah haram yang aman, yujba yang didatangkan ilaihi ke tanah haram tadi as-samaratu kulli syai, yaitu buah-buah dari berbagai jenis. Makanya walaupun ya tanah haram itu kan apa Bu? Gunung batu, padang pasir. Tapi walaupun gunung batu padang pasir, ibu mau cari buah model apa dari negara mana ada. Gitu. Pisang, walaupun di sana nggak ada pisang, ada diimpor semua ke situ. Karena apa? Karena yang datang ke situ memang dari berbagai negara.
sehingga buah dari berbagai negara ada di situ. Dan itu apa? Janji Tuhan terbukti Bu, begitu. Dan juga apa? Rizqan, sebagai rezeki miladunna, dari sisi kami, walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, enggak mengetahui, enggak sadar. Padahal kan itu nikmat dari Allah, gitu. Tapi sekali lagi mereka enggak menyadari akan hal itu. Itu baru nikmat pertama. Apa Bu nikmat yang paling utama? Nah, di sini saya melanjutkan, wa kadzalika an'ama 'alaihim bi an yakuna nabiyul Islam. Nah, itu yang selanjutnya. Demikian juga Allah memberikan nikmat kepada mereka, itu dengan apa? Diturunkan nabi untuk umat Islam. Siapa Bu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dan juga apa? Ad-dinu khatimu minhum, yang mana Islam ini merupakan agama penutup bagi mereka. Dan juga wahwan nabi, dan juga dia apa? Dan juga Nabi Muhammad yang diakui satu dinu lahu dunya wal alim fi kulli zamani wa makan. Dan juga Nabi Muhammad yang diakui di dunia, di seluruh alam, di setiap zaman, di setiap tempat. Nah, Nabi Muhammad diakui oleh apa? Oleh umat seluruh dunia. Bukan cuman ketika zaman Nabi Muhammad, tapi apa? Fi kulli zaman, di setiap zaman, sampai kayak kita nih sekarang. Itu kan kita kenal Nabi Muhammad, ya kan? Dan bahkan kita juga merindukan, pengen bisa berziarah ke makam Nabi. Nah, ini kan merupakan bagian terbesar nikmat yang diberikan oleh orang Arab, ya kan, ketika itu, yang sampai saat ini, itu dengan diutusnya Nabi dari tanah haram. Coba Bu kalau dipikir-pikir, kalau misalnya tanah haram yang cuma di situ ada gunung batu, padang pasir, kagak ada Nabi Muhammad misalnya nggak turun, kira-kira apa nilainya? Kagak ada nilainya Bu. Tapi karena di situ diturunkan Nabi Muhammad, di situ diturunkan agama Islam, maka mereka mendapatkan nikmat daripada apa? Kecepletan nikmat dari itu semua. Begitu. Bahkan setiap kita, siapapun kita, pengen, berharap bisa, ya kan, pergi ke sono. Dalam rangka mungkin kita pengen umrah, kita juga pengen apa? Pergi haji. Atau mungkin berangkat dari kerinduan kita pengen bertamu ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Bu, ya, makam Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang nggak ada perdebatan tentang makamnya, yaitu di situ. Karena kalau Nabi selain Nabi Muhammad itu terkadang Bu, makamnya itu ada berbeda-beda. Ada dibilang makamnya di sini, makamnya di sono. Selain Nabi Muhammad ya. Tapi kalau Nabi Muhammad sepakat semuanya makam Nabi Muhammad ya di situ, itu satu-satunya, nggak ada perbedaan pendapat. Maka kalau misalnya kita ziarah ke situ, ya kan, maka sesungguhnya kita benar-benar ketemu Nabi Muhammad ke situ. Begitu. Nah, itu terkait nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan Bu kepada kita nih umatnya. Nah, dan juga di sini saya selalu mengatakan, apakah nikmat tersebut tidak cukup hanya diimbangi dengan syukur yang mendalam dan ibadah yang baik? Nah, mengomentari masalah ini Bu, Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Allah tentang misinya apa Bu, yang dikatakan oleh Allah tentang misi Nabi Muhammad? Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun, kan gitu. Dan sesungguhnya ia Al-Quran adalah satu peringatan bagi kamu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggung jawaban. Artinya apa Bu? Nikmat itu bukan cuman kita syukurin dalam ucapan doang, begitu. Bukan cuman di ibadah yang baik, bukan. Tapi apa? Segala sesuatu yang terkait yang kita terima, semuanya itu akan dimintai pertanggung
jawaban gitu. Semuanya apapun itu gitu. Makanya akhirnya apa? Lantas bagaimana Bu kita ini ya kan memahami atau memahami makna daripada alladzina baddalu ni'matallahi kufran dalam kondisi kita nih sekarang ya kan? Bagaimana Bu kita supaya jangan sampai menukar nikmat Allah dengan kekufuran? Yang pertama nih, yang untuk kehidupan kita sehari-hari, yang pertama kita jangan menyalahgunakan kekayaan, jangan menyalahgunakan harta yang ibu terima. Maksudnya begini, maksudnya kalau misalnya nih Bu kita dikasih rezeki oleh Allah, nggak harus kaya ya, sekali lagi nggak harus kaya, kita dikasih rezeki dari hasil dagang, ada keuntungan dari dagang walaupun misalnya nggak banyak ya Bu, walaupun nggak banyak, maka apa Bu? Maka kalau misalnya ada kemungkinan kita lebih, kita bisa berbagi kebaikan buat orang lain, kita bisa memberikan manfaat orang lain, kasih. Sebagai bentuk apa Bu? Sebagai bentuk bahwa kita ini nggak menukar apa? Menukar nikmat dari Allah dengan kekufuran. Karena kan nikmat dari Allah berupa rezeki, itu kan harus kita syukuri, jangan kita kufuri. Caranya kita mensyukuri ya berbagi. Gunakan rezeki tadi buat jalan baik ya kan gitu, buat hal-hal yang berbau kebaikan. Dan begitu juga jangan nyari rezeki dengan cara korupsi. Kalau orang dagang jangan curang, kurangin timbangan, jangan nutupin ya kan barang-barang yang jelek dengan barang-barang yang baik, supaya apa? Pembeli kecoh, ketipu, jangan sampai. Kalau misalnya itu yang kita lakukan, kita termasuk kategori alladzina baddalu ni'matallahi kufron, yaitu orang-orang yang menukar kenikmatan dari Allah dengan kekufuran. Sekarang ibu bisa dagangnya udah syukur Bu. Orang mau dagang bingung, modalnya di mana, dagangnya di mana, usahanya mau usaha apa, betul nggak? Nah, kalau misalnya ibu udah bisa dagang, punya tempat dan ada keuntungan sehari-hari dari dagang tadi, itu kan nikmat tuh, dirawat, jangan dikupurin. Maksudnya jangan ada berbuat curangnya. Kalau misalnya kita Allah udah kasih kita nikmat lapak, Allah udah kasih nikmat kita tempat, modal, terus masih aja misalnya nggak dengerin kata Tuhan, masih aja melanggar hukum-hukum Tuhan, maka itu adalah bentuk kekufuran, dan kita termasuk kategori alladzina baddalu ni'matallahi kufran. Begitu. Dan selanjutnya jangan menyia-nyiakan yang namanya Bu kesehatan. Nah, seseorang itu kan Bu dikasih sehat nih sama Allah, itu kan nikmat Bu. Maka apa? Gunakan kesehatan ibu tadi buat hal-hal yang bernilai kebaikan, ya kan gitu. Seperti sholat malam, ngaji, mau ngaji di mana, kayak ibu-ibu yang di siang, kayak mau yang di malam, apapun bentuknya. Maka apa? Jangan dikupurin kesehatan tadi, yaitu digunakan buat beribadah di jalan Allah. Jangan sampai kesehatan kita, waktu kita buat dihabisin buat ngomongin hal-hal yang gak bermanfaat, buat melakukan hal-hal yang kemungkinan bisa nyakitin orang, ngelukain hati orang. Kalau misalnya itu yang ibu lakukan, itu termasuk kategori alladzina baddalu ni'matallahi kufran. Kita termasuk orang-orang yang menukar kenikmatan dengan kekufuran. Yang selanjutnya apalagi? Jangan menyalahgunakan hubungan dan kepercayaan. Maksudnya apa Bu? Terkait kepercayaan kan seperti jabatan, itu kan kepercayaan publik yang diberikan kepada kita. Misalnya jabatan kita mau gubernur kayak, mau presiden kayak, mau RW atau yang paling rendah RT misalnya. Nah itu apa? Laksanakan jabatan tadi dengan seamanah mungkin. Jangan sampai ada yang dicurangin, jangan sampai ada yang dizalimin. Kalau misalnya Allah udah kasih nikmat jabatan, berupa jabatan, terus kita nggak amanah, sekali lagi itu masuk kategori alladzina baddalu ni'matallahi kufran. Orang-orang yang menukar nikmat dari Allah dengan kekufuran. Begitu juga jangan menyalahgunakan masalah apa Bu? Hubungan, posisi kita misalnya di keluarga nih, kita kan orang tua, ya kan? Orang tua buat anak-anak kita ibu lah.
Maka kalau misalnya Bu, Allah udah memposisikan ibu menjadi orang tua buat anak-anak, syukurin. Kenapa? Karena enggak semua orang ya kan berharap punya tapi enggak. Nah ketika ibu udah mendapatkan anak, didik anak biar benar, arahkan dia buat berbakti kepada Allah, buat supaya ikut aturan Allah. Itu bentuk syukur ibu. Ketika dia salah dinasihatin, ketika dia lupa diingetin. Kalau misalnya ibu nggak ngelakuin itu, maka ibu dikatakan kategori ibu nggak bersyukur dan kategori alladzina baddalu ni'matallahi kufran. Orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Begitu juga ibu yang misalnya taruh istri, walaupun misalnya nggak punya anak, syukurin juga. Kenapa? Karena nggak sedikit ada orang yang udah tua belum nikah juga misalnya. Walaupun kita belum punya anak, syukurin status kita walaupun dia sebagai istri. Itu caranya apa? Bakti sama suami, kan gitu. Dengerin apa kata suami. Jangan sampai kita songong atau bagaimana sama suami. Nah itu merupakan bentuk rasa syukur kita. Kalau misalnya nggak ada sebaliknya, sekali lagi kita masuk kategori alladzina baddalu ni'matallahi kufran. Orang-orang yang menukar nikmat dari Allah dengan kekufuran. Dan begitu juga yang terakhir, jangan menyia-nyiakan yang namanya waktu. Setiap kita kan Bu punya batas waktu. Ada batas waktu setiap kita punya batas waktu. Kita nggak tahu apakah kita akan meninggal di usia 60 70 atau mungkin kurang dari itu. Tapi yang jelas setiap kita punya batas waktu. Panjang pendeknya usia kita Bu, sekali lagi itu nggak menentukan makin panjang berarti makin diberkahi, enggak. Kenapa Bu? Karena tolak ukur baik buruknya itu bukan pada panjang dan pendeknya, tapi pada isinya. Karena apa Bu? Karena usia itu, sekali lagi, usia itu adalah waktu ya, dan sedangkan waktu adalah wadah dari segala peristiwa-peristiwa hidup kita, wadah dari segala perbuatan-perbuatan kita. Kalau misalnya sepanjang waktu kita dari mulai balik sampai sekarang isinya cuma perbuatan jelek aja misalnya, maka apa? Ya udah jelek. Panjang umur kita isinya kejelekan, semuanya itulah jelek. Bukan masalah panjang pendeknya, tapi apa isinya dari usia kita tadi. Selama hidup ibu diisi apa hidup ibu tadi. Nah itulah yang menentukan baik buruknya usia, bukan panjang pendek. Jadi kalaupun misal umur kita nggak panjang, tapi ternyata di sisa-sisa waktu yang kita nggak panjang ini kita maksimalin buat beribadah, melakukan pendekatan terhadap Tuhan, berhubungan baik, nggak pernah kita bermasalah sama orang, nggak pernah nyakitin orang, insya Allah aman Bu. Karena kan kunci kalau kita pengen madhep Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Bu ya, yang pertama jangan ada kemusyrikan terhadap Allah terhadap sesuatu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada kebencian kita terhadap orang siapapun dia. Menghadap sama Allah husnul khatimah Bu. Kalau misalnya lihat ibu masih ada dengki sama orang, masih ada kesel, benci sama orang, udah jangan ngarep husnul khatimah lah. Berat. Karena apa? Karena kita nggak akan bisa selamat menghadap Tuhan kecuali hati kita selamat dari kedengkian, kebencian terhadap sesama, selamat daripada kemusyrikan. Insya Allah kalau misalnya hati kita bersih dari itu semua, aman, begitu Bu. Dan begitu juga ya kan, ada yang di dalam tafsir ini Syekh Sarawi juga mengatakan, jadi mungkin ada yang bertanya gitu, bagaimana orang yang menukar nikmat disebut menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, kan begitu kan? Karena di dalam ayat ini bunyinya gimana? Alladzina baddalu ni'matallahi kufran wa akhallu qaumahum daral bawar. Itu orang-orang yang menukar nikmat dari Allah dengan kekufuran dan dia menjatuhkan kaumnya ke dalam lembah kebinasaan. Nah yang jadi pertanyaan kalau kita Sarawi, bagaimana kok orang yang menukar nikmat dari Allah itu disebut menjatuhkan ke lembah kebinasaan? Nah jawabannya, karena apa Bu? Karena mereka telah menipu kaumnya dan kaumnya tidak pula menggunakan akal sehat gitu.
nggak menggunakan akal sehat, sehingga apa? Mereka nggak menyadari sedikit pun bahwa pemimpin mereka berjalan pada jalan yang buruk. Ini yang membuat mereka mengikuti, dan akibatnya musibah terus berdatangan, dan akhirnya apa? Bintik-bintik itu akhirnya menutupi hati mereka, bahkan hati mereka sampai berkarat. Emang sih enggak apa, sedikit yang namanya dosa nutupin akhirnya apa? Ketutup hati mereka sampai berkarat. Makanya oleh karena itu Bu, Allah menginginkan umat Muhammad itu memiliki perlindungan daripada fitnah ini. Nah, karenanya Allah memberikan perlindungan dari musibah ini. Jadi bila terjadi satu perbuatan menyimpang, maka nafsu lawamah seorang mukmin itu akan menegurnya, sehingga kebaikan lebih mendominasi. Maksudnya begini Bu, nafsu lawamah. Kalau kita berbuat jahat nih, kalau kita berpikir jahat nih, ya kan, maka kalau misalnya kita termasuk orang yang beriman, maka nafsu lawamah itu negor. Ya jangan begitu, kasihan orang kalau digituin. Jangan diomongin, nggak usah. Ya itu kan diingetin tuh. Misalnya kita mau ngomongin orang, janganlah ngomongin orang, kasihan dia. Lu kalau diomong kan nggak mau juga, jangan. Misalnya ketika kita pengen berbuat jelek, stop, berhenti. Nah itu apa? Diri kita masih ditegur oleh nafsu lawamah, sehingga ketika kita berucap, ketika kita bertindak, itu udah ada remnya. Nah bagaimana Bu cara kita pengen punya rem begitu, pakem begitu? Caranya ngaji. Karena apa? Karena ngaji itu kan sama aja kan mempertajam hati nurani kita. Karena kan ibarat, kalau kita mau ibaratkan nurani itu Bu, bentuknya seperti gear yang ujungnya duri-duri, ya kan? Yang dimana ketika kita mau berbuat salah, melakukan kesalahan apapun itu namanya, itu gear itu akan berputar, nah karena durinya bagus, hati kita nggak enak, perasaannya nggak enak aja. Kenapa? Karena hati kita diingatkan oleh nurani kita. Kayaknya gue pernah inget dah, Ustadz Ujang kayaknya pernah ngomong begini, kayaknya di pengajian gue pernah denger ya, kayaknya begini, nggak begitu, ya kan Bu? Bisa begitu. Kenapa? Ketika itu nafsu lawamah kita ngingetin kita, dan itu cuma ada dan cuma berfungsi ketika kita mau mengenal Allah, mau mengenal Allah dengan menuntut ilmu. Saat itu kalau nggak begitu, sekarang siapa yang ngingetin kita, gitu. Dan begitu juga ketika misalnya Bu, yang ada cuma apa? Nafsu amarah bisu, cuma nafsu yang jelek, nggak ada yang mengingatkan kita, ya kan? Hadi di dalam diri kita udah nggak ada lagi yang negor, hati nurani kita udah tumpul misalnya. Nah bagi orang beriman itu gimana? Maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kata Allah begitu, ketika hati nurani, walaupun nih Bu ya, walaupun hati nurani kita nggak bisa negur kita, nggak bisa ngingetin kita, tetapi Allah bilang apa? Kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baiknya umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, mencegah daripada perbuatan munkar. Artinya alhamdulillah, walaupun kita nggak diingetin sama diri sendiri, kadang-kadang ada orang baik ngingetin kita, po jangan begitu, nggak bagus po, misalnya. Nah itu kan apa? Inilah kebaikan daripada umat Islam. Walaupun kita misalnya nggak memiliki potensi baik, tapi kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang memiliki kebaikan, ketika kita berbuat salah bakal ditegur juga, bakal diingetin juga. Cuman terkadang gebleknya kita ketika dia diingetin marah. Nah itu udah geblek banget misalnya. Nah selanjutnya, setiap kita kan mengetahui bagaimana manusia itu bisa lalai dari ajaran agama. Itu karena apa Bu? Karena hilangnya uswah, hilangnya suri toladan, hilangnya contoh, hilangnya figur. Makanya Bu, kan dikatakan apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kenapa Bu di situ dikatakan? Mungkin saya ulang ya.
Kenapa kok ulama itu pewaris Nabi, bukan pewaris Rasul? Kan gitu. Sekali lagi, ulama itu pewaris para Nabi. Kenapa kok nggak bilang pewaris para Rasul? Nah, kita bisa jawab. Pertama kita analisa dulu siapa Nabi, siapa Rasul. Walaupun setiap Rasul adalah Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Tapi tetap ada perbedaannya. Yang pertama, Rasul adalah orang yang menerima wahyu, yang membawa ajaran baru dari Rasul sebelumnya, ya kan? Seperti contohnya, Rasul sebelumnya bawa ajaran apa nih? Seperti Nabi Ibrahim. Maka ada Rasul datang setelahnya, itu mengupgrade ajaran baru. Begitu. Nah, kalau fungsinya Nabi itu apa, Bu? Nabi itu kedua suri toladan, contoh nyatanya Rasul. Contoh, Bani Israel itu punya Rasul namanya Musa, ya kan? Musa, Rasulnya Bani Israel. Nah, setelah Musa itu nggak ada lagi Rasul. Bukan nggak ada lagi, ada Rasul, tapi itu Nabi Isa. Nah, setelah dari Nabi Musa itu kan ada Harun, Yahya, Zulkifli semuanya. Nah, itu para nabi, Bu, bukan para rasul. Makanya tetap aja seperti nabi-nabi. Walaupun Nabi Daud dia Jabur itu hanya kitab puji-pujian. Tetap aja ajaran Taurat. Maka nabi-nabi setelahnya itu cuman suri toladan. Walaupun nih Musanya udah nggak kelihatan mata, tapi kalau pengen tahu ajaran Musa, lihat Nabi, misalnya Nabi Daud, lihat Nabi Sulaiman, lihat Nabi Yahya, lihat nabi-nabi setelahnya. Sementara nabi-nabi setelah Musa itu nggak bawa ajaran baru, kecuali cuman apa? Menjaga ajaran Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Nah, itu fungsinya Nabi, nggak bawa ajaran baru, cuma mempertegas. Kalau mau tahu ajaran Musa, lihat gua. Ibarat Nabi itu seperti itu, ya kan? Nah, makanya itulah kenapa Bu dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi, maksudnya apa? Ulama itu harus jadi qudwah, jadi contoh, jadi suri toladan Rasul. Bukan ulama itu bawa ajaran baru yang nggak diajarin Rasul, ya kan? Rasulullah mengajarin ngomong sopan santun. Ini ada ulama ngomongnya comberan semua misalnya, ya kan? Apakah dia dikatakan pewaris Nabi? Bukan. Kenapa? Dia seolah-olah bawa ajaran baru. Rasul nggak pernah menyontoin begitu, tapi dia omongannya begitu. Misalnya Rasulullah ngajarin sama orang susah, ya kan, harus berbagi. Nah, sementara yang katanya ulama tadi orang susah pelit banget misalnya. Maka apa? Ya seolah-olah dia bawa ajaran baru. Rasul begitu, Rasul nggak begitu, ya kan? Jangan bawa ajaran baru yang nggak ada di Rasulullah. Nah, ulama harus benar-benar mencontoh, menjadi suri toladan. Dan kita saat ini sejujurnya kita kehilangan figur ulama yang benar-benar ulama yang benar-benar murni mencontoh Rasulullah, nggak bawa ajaran baru. Sekali lagi ya, dia nggak mengajarkan yang nggak diajarkan Rasul. Tentang apa? Tentang sopan santun terhadap yang lebih tua, tentang adab terhadap sesama, tentang etika terhadap orang susah, tentang etika terhadap tetangga dan sebagainya. Dan sejujurnya kita kehilangan figur daripada ulama. Tapi walaupun kita kehilangan figur daripada ulama, tapi kan setiap kita punya pertanggungjawaban. Seperti ibu punya tanggung jawab atau punya bawahan, yaitu anak-anak. Maka jadilah ibu figur buat anak-anak. Ibu walaupun kita nggak bisa menjadi figur buat banyak orang, ya kan, minimal kita jadi suri toladan buat anak-anak kita, contoh buat anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anak kita dulu, ya kan, kalau misalnya nih ibu kita orangnya dermawan, anak juga bakal keikutan, kepengen juga kayak ibunya. Ketika misalnya anak kita ngelihat dulu ibunya sering ngaji, cinta sama yang namanya ilmu, anak mah juga nanti akan ngelihat, Bu, akan ikutin, akan melakukan apa yang dicintai ibunya. Dan itulah yang dimaksud
suri toladan. Dan buat kita ya, kita nggak berbicara cukup besar, ya cukup di keluarga kita aja dulu gitu Bu ya. Mungkin itu saja. Insyaallah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Ahlul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.